Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Wanda Agatha, NPM 21753036, Program Studi Manajemen Informatika semester 4 kelas A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan mengenai LAN security pada Cisco Packet Tracer modul 10. Jadi langsung saja kita mulai dari LAN security concept. Oke, di sini ada tujuan modul. Tujuan modul di sini menjelaskan bagaimana ketahanan membahayakan LAN. Di sini juga terdapat judul topik dan tujuan dari masing-masing topik. Ada endpoint security, keamanan titik akhir, akses control atau control access, kemudian ancaman keamanan layer 2, kemudian serangan tabel lapisan 2, kemudian serangan tabel alamat MAC, dan serangan LAN. Untuk tujuan dari endpoint security atau keamanan titik akhir yaitu menjelaskan cara menggunakan keamanan titik akhir untuk mengurangi serangan. Kemudian control access di sini tujuannya menjelaskan bagaimana AAA dan 802.1x ini digunakan untuk mengautentifikasi titik akhir dan perangkat LAN. Kemudian layer 2 security atau ancaman keamanan lapisan 2 di sini untuk mengidentifikasi kerentanan lapisan 2 atau layer 2. Sedangkan untuk serangan tabel alamat MAC di sini tujuannya untuk menjelaskan bagaimana serangan tabel alamat MAC address itu membahayakan keamanan LAN. Sedangkan serangan LAN di sini tujuannya menjelaskan bagaimana serangan LAN membahayakan keamanan LAN. Next. Di sini kita langsung ke endpoint security atau keamanan titik akhir dari serangan jaringan hari ini ya today. Jadi di sini media berita meliput serangan pada jaringan yang cukup telusuri internet untuk serangan jaringan terbaru atau latest network attack. Untuk kemungkinan besar, serangan ini akan melibatkan satu atau beberapa hal berikut. Ada Distributed Denial of Service atau DDoS. Ini adalah serangan terkoordinasi dari banyak perangkat yang disebut zombie. Dengan maksud merendahkan atau menghentikan publik situs web dan sumber daya organisasi. Kemudian ada data breach atau pelanggaran data. Nah, di sini merupakan serangan di mana server atau host data organisasi disusupi untuk mencari informasi rahasia. Lalu ada malware. Malware di sini untuk serangan di mana host organisasi terinfeksi dengan perangkat lunak berbahaya yang menyebabkan berbagai masalah. Misalnya seperti WannaCry yang ditunjukkan pada gambar, mendeskripsikan data pada host dan mengunci aksesnya hingga uang tebusan dibayarkan nih. Seperti gambar ini ya. Lanjut di sini kita ke 10.1.3 mengenai endpoint protection atau perlindungan titik akhir. Perangkat LAN seperti ada switch, wireless LAN atau WLC, kemudian ada perangkat titik akses atau access point AP, kemudian yang saling menghubungkan titik akhir. Dan endpoint ini adalah host yang biasanya terdiri dari laptop, kemudian desktop, ada server juga, ada telepon IP,
serta perangkat milik karyawan yang biasanya disebut sebagai perangkat bawah perangkat Anda sendiri atau BYODS, Bring Your Own Device. Nah, titik akhir ini sangat rentan ya terhadap serangan terkait malware yang berasal dari email atau web browsing ya, penelusuran web. Titik akhir ini biasanya menggunakan fitur keamanan berbasis host tradisional, seperti antivirus atau anti-malware, kemudian firewall berbasis host, dan sistem pencegah intrusi berbasis host atau host-based intrusion prevention system atau HIPSS. Nah, angka tersebut adalah topologi jaringan yang menunjukkan perangkat keamanan jaringan dan solusi titik akhir. Lanjut, kita ke alamat keamanan email Cisco atau Cisco Email Security Appliance 10.1.4. Menurut Cisco Thales Intelligence Group, pada tahun 2019 Juni atau di Juni 2019, 80% dari semua email yang dikirim adalah spam. Serangan phishing atau phishing attack ini berbentuk spam yang sangat ganas. Jadi Cisco ASA ini adalah perangkat yang dirancang untuk memantau Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP yang merupakan fungsi dari Cisco ISA. Yang pertama itu untuk memblokir ancaman yang diketahui, kemudian remediasi terhadap malware siluman yang menghindari deteksi awal, lalu ada membuang email dengan tautan buruk atau seperti yang ditunjukkan pada gambar ya ini. Jadi email dengan tautan buruk ini dibuang, terus diblokir, dan ini email siluman tadi atau yang dia menghindari deteksi awal dari remediasi terhadap malware siluman, dia nyamar gitu. Kemudian terakhir ini mengenkripsi konten di email keluar untuk mencegah kehilangan data, seperti pada gambar. Lanjut di 10.1.5 Cisco Web Security Appliance atau alat keamanan web Cisco. Nah, di Cisco Web Security Appliance atau WSA merupakan teknologi mitigasi untuk ancaman berbasis web. Jadi ini benar-benar membantu organisasi dalam mengatasi tantangan mengamankan dan mengendalikan lalu lintas web. Jadi si Cisco WSA atau Web Security Appliance ini memberikan kendali penuh terhadap lalu lintas web atau cara pengguna mengakses internet. Jadi fitur dan aplikasi tertentu seperti obrolan, perpesanan, video, audio, itu bisa diizinkan atau dibatasi dengan batas waktu atau lebar pita atau diblokir sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Next, di sini akses control. Di akses control ini kita masuk ke 10.2.1 mengenai authentication with a local password atau autentikasi dengan kata sandi lokal atau password lokal. Jadi di sini metode paling sederhana dari autentikasi akses jarak jauh yang merupakan untuk mengkonfigurasi kombinasi login dan kata sandi pada konsol. Itu ada VT lines atau baris VT. Kemudian ada port UX seperti yang ditunjukkan pada baris VT pada contoh ini, line VT 04 ini ya. Nah, metode ini paling mudah diterapkan, tetapi juga paling lemah dan tidak aman. Nah, ini contohnya line VT pasi 0/4, kemudian kita masukkan passwordnya.
passwordnya Cisco bla bla bla, dan baru kita login. Nah, di sini SSH ini adalah bentuk akses jarak jauh yang lebih aman. Jadi dia membutuhkan nama pengguna dan kata sandi, yang keduanya dideskripsikan selama transmisi. Kemudian dari username atau nama pengguna dan kata sandi atau passwordnya tadi bisa diautentikasikan dengan metode basis data lokal atau local database method. Lalu dia memberikan lebih banyak akuntabilitas karena nama pengguna atau username tadi di-record atau dicatat saat pengguna login atau masuk ya. Nah, ini contoh untuk mengilustrasikan SSH dan database lokalnya untuk akses jarak jauh. Jadi dia masukkan IP domain name, kemudian crypto key generate RSA general keys module. Ini kemudian ada username dan password rahasia, secret password. Jadi dia seperti ini. Kemudian kita lanjut ke 10.2.2 mengenai AAA komponen atau komponen AAA. Jadi yang belum tahu ya, AAA itu merupakan singkatan atau kepanjangan dari Authentication, Authorization, dan Accounting atau autentikasi, otorisasi, dan akuntansi. Nah, konsepsi AAA ini tuh mirip sama kita menggunakan kartu kredit ya ini. Seperti ini. Si AAA ini tuh menyediakan yang utama, kerangka kerja utama ya untuk mengatur kontrol akses pada perangkat jarak jauh. Jadi seperti kita menggunakan kartu kredit ya, kita bisa mengambil uang di jarak jauh gitu, walaupun si banknya itu jauh, kita bisa mengambil di ATM ini gitu. Jadi di sini dia diautentikasi, diautentikasi dia siapa, kemudian di authorization atau diotorisasi berapa banyak, kemudian di accounting atau di akuntansi buat apa, untuk apa gitu. Oke, lanjut dari modul 10.2.1 Authentication with a Local Password. Ini udah. Kemudian kita ke 10.2.3 mengenai authentication atau autentikasi. Lokal dari berbasis server itu ada dua metode yang umum untuk mengimplementasikan dari authentication AAA. Nah, jadi si autentikasi AAA lokal ini tuh menyimpan nama pengguna atau username dan password secara lokal di perangkat jaringan seperti router Cisco. Kemudian si pengguna atau user ini mengautentikasikan terhadap database lokal seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. AAA lokal itu merupakan ini si klien jarak jauh ya. Kemudian ini router AAA-nya, dan sini ada jaringan perusahaan atau corporate network. Jadi dia akan menyimpan nama pengguna atau username dan password secara lokal di jaringan seperti router Cisco. Kemudian ini ada server based AAA authentication atau autentikasi AAA berbasis server AAA. Dengan metode berbasis server, jadi router akan mengakses server AAA pusat seperti gambar ini, seperti figura ini. Si server AAA ini akan diberi nama pengguna atau username dan password untuk semua pengguna. Jadi dia akan si klien yang jarak jauh ini akan ke sini ke router, dan dia disimpan di database servernya, AAA servernya. Kemudian dia akan diberikan username dan kata sandi atau password untuk semua pengguna. Lanjut ke 10.2.4 mengenai authorization atau otorisasi. Nah, si
AAA otorisasi ini bersifat otomatis ya. Jadi dia tidak bisa meneruskan atau mengharuskan pengguna untuk melakukan langkah tambahan setelah diautentikasi. Jadi autentikasi ini dia menggunakan sekumpulan atribut yang menjelaskan akses pengguna ke jaringan. Jadi atribut tadi digunakan oleh server AAA untuk menentukan hak istimewa dan batasan dari pengguna tersebut seperti yang ditunjukkan di gambar ini. Nih, kalian bisa disimak ya gambarnya. Langsung aja kita ke accounting atau akuntansi. Jadi si akuntansi AAA ini mengumpulkan dan melaporkan penggunaan. Jadi si data yang ini bisa digunakan untuk tujuan seperti audit dan penagihan ya, auditing or billing. Jadi si user ini atau si pengguna utama akuntansi tadi dia merupakan gabungan atau menggabungkan dengan autentikasi dari AAA. Kemudian di server AAA menyimpan log terperinci secara tentang log terperinci yang apa yang diautentikasikan dengan pengguna yang dia lakukan pada perangkat seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Jadi dia akan menyimpan log terperinci tentang apa saja yang dilakukan oleh perangkat yang digunakan si user ini. Dia akan memperincikan. Jadi tujuan si data ini tuh biar dia agar seperti audit dan penagihan gitu ya. Dia akan mengumpulkan, melaporkan data si penggunanya. Lanjut ke 10.2.6 mengenai 802.1x. Menurut standar IEEE 802.1x itu merupakan protokol autentikasi kontrol akses berbagai port. Nah, protokol ini membatasi workstation yang tidak sah untuk terhubung ke LAN melalui port switch yang dapat diakses oleh publik. Dengan autentikasi berbasis port 802.1x ini, perangkat tadi dalam jaringan yang memiliki spesifikasi peran seperti gambar ini. Ini mereka akan memohon, kemudian mengautentifikasikan dan diautentifikasikan. Jadi dia akan memerlukan akses dan menanggapi permintaan dari saklar, dari switch. Kemudian dia akan mengontrol dia akan mengautentifikasikan dengan cara mengontrol akses fisik ke jaringan berdasarkan status autentifikasi kliennya. Kemudian autentikasi dengan melakukan autentikasi klien. Oke. Lanjut di sini layer 2 security threats. 10.3.1 mengenai layer 2 vulnerabilities atau kerentanan lapisan 2 atau layer 2. Nah, di topik ini kita akan terus mempelajari tentang gimana sih caranya mengamankan LAN dengan berfokus pada bingkai yang ditemukan di lapisan tautan atau layer 2 dan switch, kemudian administrasi jaringan itu secara rutin akan mengimplementasikan solusi keamanan untuk melindungi elemen di layer 3 hingga layer 7. Namun, jika layer 2 ini terganggu, maka semua lapisan yang di atasnya juga akan terpengaruh. Oke. 10.3.2 ini mengenai switch attack kategori atau ganti kategori serangan. Jadi si keamanan ini hanya sekuat tautan terlemah dalam sistem. Jadi di layer 2 ini dianggap sebagai tautan yang paling lemah. Karena LAN secara tradisional ini berada di bawah kontrol
administratif dari satu organisasi. Langkah pertama di sini kita dalam menghindari atau mengurangi serangan pada instruksi layer 2, itu kita harus memahami operasi yang mendasari layer 2 dan ancaman yang ditimbulkan oleh infrastruktur layer 2. Serangan terhadap infrastruktur LAN layer 2 ini dijelaskan dalam tabel dan akan dibahas secara lebih terperinci ya dalam modul ini. Nah, di sini tabelnya layer 2 attack ada kategori dan contoh. Nah, di sini yang pertama MAC table attack atau serangan tabel MAC. Contohnya itu termasuk serangan banjir alamat attack. Kemudian ada kategori serangan VLAN atau VLAN attack. Contohnya itu termasuk ke dalam serangan VLAN spoofing dan VLAN double staging. Nah, ini juga termasuk serangan antar perangkat pada VLAN umum. Lalu ada serangan DHCP. Ini termasuk DHCP. Ini termasuk kelaparan DHCP dan serangan spoofing DHCP. Lalu ada di kategori serangan ARP. Ini topiknya atau contohnya termasuk ke dalam ARP snooping dan ARP poisoning attack atau serangan keracunan ARP. Lalu ada address spoofing attack atau mengatasi serangan spoofing. Ini contohnya termasuk ke MAC address atau alamat MAC dan IP address spoofing. Serangan IP address. Lalu terakhir ada serangan STP. Ini termasuk contoh serangan yang memanipulasi spanning tree protokol. Lanjut di sini switch attack mitigation techniques atau beralih teknik mitigasi serangan. Di tabel ini kita akan diberikan intisar atau solusi Cisco untuk membantu mengurangi serangan layer 2. Nah, ini mitigasi serangan layer 2 ya. Ada solusi dan ada keterangan. Yang pertama ini ada port security atau keamanan pelabuhan. Di keterangannya di sini dia akan mencegah berbagai jenis serangan termasuk serangan banjir alamat atau banjir MAC address dan serangan kelaparan DHCP atau DHCP starvation attack. Kemudian ada DHCP snooping atau pengintaian DHCP. Di sini keterangannya dia mencegah kelaparan DHCP dan serangan snooping DHCP. Lalu ada dynamic ARP atau dynamic ARP inspection atau DAI atau inspeksi ARP dinamis. Keterangannya di sini dia akan mencegah spoofing ARP dan serangan keracunan ARP. Dia akan mencegah spoofing dan kelaparan ARP ya. Lalu terakhir ada IP search guard atau IPSG atau penjaga sumber IP. Keterangannya dia akan mencegah serangan spoofing alamat MAC atau MAC address dan IP address. Lanjut di sini kita akan membahas MAC address table attack. Nah, di sini kita langsung disuguhin switch operation review atau tinjauan operasi switch. Di topik ini fokusnya kita itu di switch ya, masih di switch. Khususnya tabel MAC address. Mereka akan MAC address dan bagaimana tabel ini rentan terhadap serangan. Si MAC address tabel ini disimpan di dalam memori dan digunakan untuk meneruskan secara lebih efisien bingkainya. Jadi ini ada contohnya untuk menampilkan tabel alamat address, alamat
MAC address, untuk menampilkan tabel dinamis MAC address, perintahnya hanya show MAC address table dynamic. Dia akan menampilkan alamat MAC tabel dinamiknya ya. Lalu di sini ada MAC address table flooding atau kebanjiran tabel MAC address. Semua tabel MAC address ini memiliki ukuran tetap yang akibatnya akan membuat saklar dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan MAC address. Nah, MAC address ini akan banjir, si MAC address ini akan banjir dan memanfaatkan batasan dia dengan membombardir saklar dengan alamat MAC address yang palsu, atau dia akan memasukkan sumber MAC address-nya hingga tabel MAC address itu saklarnya penuh atau switch-nya penuh. Kemudian ini sekarang itu terjadi switch yang memperlakukan bingkai atau frames-nya sebagai unique cache yang tidak dikenal dan mulai membanjiri semua lalu lintas yang masuk semua port pada VLAN yang sama tanpa mereferensikan tabel MAC. Nah, di sini juga ada notes bahwa lalu lintas yang dibanjiri itu di dalam LAN VLAN lokal. Pelaku ancamannya hanya menangkap lalu lintas di dalam LAN atau VLAN lokal tempat pelaku ancaman terjadi. Kemudian ini ada MAC address table atau mitigation atau mitigasi serangan MAC address. Jadi di sini dia akan membuat alamat seperti MACOF yang sangat berbahaya, yang merupakan penyerang yang dapat membuat serangan overflow label MAC dengan sangat cepat. Untuk misalnya katalis 6500 dan dia dapat menyimpan 132.000 MAC address di tabel MAC address-nya. Jadi dia ada di sini seperti ini. Kemudian di sini alasan lainnya mengapa si alat serangan atau tools attack ini berbahaya itu merupakan tindakan yang hanya mempengaruhi switch lokal, tetapi dia juga bisa mempengaruhi layer 2 saklar atau switch layer 2 yang terhubung. Jadi ketika si MAC address tabel ini penuh, dia akan mulai membanjiri semua port yang masuk dan terhubung ke switch layer 2. Oke, lanjut ke LAN attack. Di sini ada VLAN hooping attack atau serangan VLAN hooping. Di sini serangan yang melompat di VLAN akan memungkinkan lalu lintas dari satu VLAN untuk dilihat oleh VLAN lainnya tanpa bantuan router. Di dalam serangan lompatan VLAN atau VLAN hooping attack ini, aktor ancaman konfigurasi host itu bisa bertindak seperti switch untuk memanfaatkan fitur port tracking otomatis yang diaktifkan secara default di sebagian besar port saklar. Jadi dia akan ini yang tidak sah. Jadi si penyerang ini atau si DNS ini akan mendapatkan akses ke server VLAN yang tidak sah. Nah, jadi dia akan lanjut di sini dia VLAN double digit attack atau serangan penandaan ganda VLAN. Pelaku ancaman atau aktor di spesifikasi situasi tertentu, dia bisa menyematkan tag 8.802.1
bisa disembunyikan atau tersembunyi di dalam bingkai yang sudah memiliki tagnya 802.1. Jadi si tag ini dia akan memungkinkan frame untuk pergi ke VLAN yang tidak sah atau tidak ditentukan oleh si tag 802.1 tadi yang asli. Jadi si serangan ganda dari VLAN yang bersifat searah itu hanya berfungsi saat penyerang terhubung ke port yang berada di VLAN yang sama sehingga peran asli dari port trap. Nah, di sini ada mitigasi attack atau serangan mitigasi VLAN. Si serangan VLAN routing dan VLAN double paging ini bisa mencegah dengan menerapkan panduan keamanan terang seperti ini, seperti menonaktifkan terang di semua port akses, kemudian menonaktifkan terang otomatis pada lingkar, sehingga terang yang harus diaktifkan itu secara manual. Jadi dia harus diaktifkan secara manual dari tidak otomatis. Kemudian dia akan memastikan VLAN asli hanya digunakan untuk terang. Lanjut, di sini ada pesan DHCP atau DHCP message. Si server DHCP secara dinamis itu bisa memberikan informasi konfigurasi IP termasuk IP address, kemudian subnet mask, network gateway, DNS server, dan lainnya client dengan tinjauan urutan pertukaran pesan atau DVP message itu antara klien dan switch atau dari server ditampilkan ini angka pada individual. Seperti ini ya, seperti dia untuk meminta alamat, kemudian si DHCP bisa diubah. Sekarang ini DHCP attack atau serangan DHCP. Ada dua jenis serangan DHCP, yaitu DHCP starvation dan DHCP spoofing atau DHCP paparan dan spoofing DHCP. Nah, si kedua serangan ini dikurangi dengan menerapkan pengintaian DHCP atau DHCP snooping. Jadi DHCP kelaparan atau serangan kelaparan DHCP ini atau DHCP starvation attack, dia tujuan di serangan kelaparan ini itu membuat DOS ini menghubungkan klien. Jadi serangan kelaparan DHCP ini membutuhkan alat seperti bootloader. Lalu DHCP spoofing attack atau serangan spoofing ini terjadi ketika si server DHCP itu DHCP nakal itu terhubung ke jaringan dan memberikan parameter konfigurasi IP yang palsu ke klien yang sah. Jadi si server nakal tadi bisa memberikan berbagai informasi yang menyesatkan, seperti gerbang defaultnya salah, kemudian ada server DNS-nya salah, dan IP address-nya juga salah. Kemudian ada ARP attack atau serangan ARP. Menurut ARP RFC, klien itu bisa diizinkan mengirimkan permintaan ARP request atau yang tidak diminta, yang disebut ARP serampangan atau gratuitous ARP. Yang ketika sebuah host mengirimkan ARP serampangan, si host lain itu di subnet itu menyimpan alamat MAC atau MAC address dan IPv4 address itu terdapat dalam ARP serampangan di tabel ARP mereka. Yang masalahnya itu merupakan penyerangan itu bisa menyebabkan mengirim pesan ke ARP itu serampangan yang berisi MAC address palsu ke switch. Jadi switch tersebut akan memperbarui tabel MAC-nya sesuai dengan si yang itu tadi, sesuai dengan alamat atau MAC address palsu ke switch tadi ya. Nah, ada banyak tools di internet untuk membuat serangan ARP man in the middle, termasuk itu ada DSNIF, kemudian
Cain dan Abel. Terus ada Ettercup, Yersina, dan others, dan lain-lain. Kemudian IPv6 itu menggunakan ICMP v6 Neighbor Discover Protocol untuk layer 2, alamat layer 2 resolusi. Jadi si IPv6 ini menyertakan strategi untuk mengurangi spoofing neighbor advertisement. Jadi mirip dengan IPv6 yang mencegah balasan ARP palsu. Lalu di sini ada address spoofing attack atau alamat serangan spoofing. Di IP address dan MAC address ini bisa dipalsukan karena berbagai alasan. Seperti spoofing alamat IP ini merupakan jadi si spoofing IP address ini adalah aktor ancaman ya, yang membajak IP address yang valid dari perangkat lain di subnet untuk menggunakan IP address yang acak. Jadi serangan spoofing MAC address ini terjadi ketika si pelaku ancaman tadi mengubah MAC address host mereka agar tidak cocok dengan MAC address lain yang diketahui oleh host target. Jadi si host yang menyerang itu kemudian akan mengirimkan sebuah frame atau bingkai ke seluruh jaringan MAC address yang baru kemudian yang baru dikonfigurasi ya. Jadi dia akan mengirimkan sebuah frame ke seluruh jaringan MAC address yang baru dikonfigurasi. Lalu si host tadi dia akan menyerang kemudian akan mengirimkan sebuah frame ke seluruh MAC address yang baru dikonfigurasi, yang saat switch tadi menerima si frame tadi, dia akan memeriksa alamat MAC address, sumber MAC address-nya. Nah, mengapa entry table MAC ini bisa membedakan alamat MAC ke port baru seperti yang ditunjukkan di sini? Kemudian dia akan secara tidak sengaja akan meneruskan frame yang ditunjukkan ke target host penyerang. Lalu STP attack atau serangan STP. Serangan jaringan ini dapat memanipulasi spanning tree protocol atau STP untuk melakukan serangan dengan melakukan spoofing root right dan mengubah topologi jaringannya. Nah, jadi si penyerang itu bisa membuat tuan rumahnya itu memunculkan jembatan akar, dan oleh karena itu dia akan menangkap semua lalu lintas untuk domain yang dialihkan secara langsung. Dengan catatan, masalah ini bisa terjadi saat seseorang menambahkan switch Ethernet ke jaringan tanpa niat jahat. Kemudian CDP resonance atau pengintaian di CDP. CDP itu Cisco Discovery Protocol yang merupakan protokol penemuan layer 2 link berpemilik yang diaktifkan di semua perangkat Cisco default. Jadi si CDP ini bisa secara otomatis menemukan perangkat lain yang mendukung CDP dan membantu mengkonfigurasi koneksi mereka secara otomatis. Jadi si informasi CDP ini bisa dikirimkan melalui port yang mendukung CDP secara periodik multicast yang tidak terenkripsi. Kemudian CDP informasi ini bisa berguna atau sangat berguna dalam pencegahan masalah jaringan. Kemudian si informasi yang diberikan oleh CDP ini juga bisa digunakan oleh aktor ancaman untuk menemukan kerentanan infrastruktur jaringan.
Oke, karena sudah saya jelaskan semua, mungkin dari saya cukup. Apabila ada kesalahan atau salah menyebutkan kata-kata ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.